Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Hanifah Oktavani akan menjelaskan mengenai analisis pewarna makanan. Nah, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/Menkes/PR/X/1999, pewarna itu merupakan bahan tambahan pangan berupa pewarna alami dan pewarna sintetis yang ketika ditambahkan dan diaplikasikan pada pangan mampu memberi atau memperbaiki warna. Nah, pemberian pewarna makanan ini bertujuan untuk memperbaiki penampakan makanan agar menarik, menutupi perubahan warna akibat proses pengolahan dan penyimpanan. Nah, kemudian untuk pewarna makanan tadi kan disebutin ada dua macam kan. Yang pertama alami dan juga sintetis, di mana pewarna alami ini dibuat melalui proses ekstraksi, isolasi atau derivatisasi dari tumbuhan, hewan, mineral atau sumber alam lain termasuk identik alami. Nah, untuk pewarna sintetis ini diperoleh secara sintetis kimiawi. Nah, untuk pewarna alami sebenarnya ada banyak macam, tapi yang saya cantumkan ini ada 5. Begitu juga dengan pewarna sintetis, saya juga hanya mencantumkan 5. Nah, contoh dari pewarna alami ini yang bisa digunakan untuk makanan itu banyak, tapi yang saya sebutkan ini hanya anato, beta apo 8 karotenal, etil beta apo 8 karotenoat, kantasantin, dan juga karamel. Nah, untuk pewarna sintetis ini yang bisa digunakan untuk makanan yang saya cantumkan itu ada biru berlian, coklat HT, eritrosin, hijau FCF, dan hijau S. Nah, di sini saya juga mencantumkan jenis dan juga batas penggunaan maksimumnya supaya lebih jelas lagi. Mungkin bisa dilihat dari tabelnya. Nah, kemudian untuk analisisnya pewarna makanan ini saya mengambil contoh dari penggunaan analisis menggunakan kromatografi lapis tipis, di mana ia memiliki prinsip zat warna diserap oleh benang wool dalam suasana asam dengan pemanasan, kemudian dilakukan kromatografi kertas. Nah, pertama untuk prosedurnya itu yang pertama adalah sampel dimasukkan ke dalam gelas piala dan diasamkan dengan asam asetat 10%. Kemudian dimasukkan benang wool hingga tenggelam dan panaskan sampai mendidih. Kemudian ambil benang wool dan cuci menggunakan aquades. Setelah dicuci, siram benang wool menggunakan amonia 10% dan panaskan lagi sampai warna pada benang wool itu luntur. Nah, kalau misalkan udah luntur, si benang woolnya itu bisa dibuang. Kemudian larutan diuapkan dalam di atas water bath sampai kering. Kemudian setelah mendapatkan residunya itu ditetesi oleh metanol untuk menjadi bahan yang akan ditotolkan di kromatografi kertas. Nah, setelah bisa ditotolkan, nah kemudian dielusi dalam bejana dengan eluen etil metil keton berbanding aseton dengan air, di mana perbandingannya itu 70 banding 30 dan juga 30 sebanyak 15 mili. Nah, setelah ada perubahan pada kertas kromatografi itu, kertas kromatografinya itu diangkat dan dikeringkan. Kemudian hitung nilai RF atau retardation factor dengan rumus RF sama dengan jarak yang ditempuh komponen per jarak yang ditempuh eluen. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan zat pewarna pada makanan. Nah, mungkin presentasi dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.